From hobby to legacy, dribbling dreams into victories. Adi, blok Toyib, oh Alio, lihat, Febri, Kota Surabaya menjadi saksi lahirnya sebuah klub bola basket pengukir sejarah. Inilah kisah tentang kerja keras, dedikasi, dan semangat tak kenal lelah dari klub bola basket Cahaya Lestari Surabaya. He certainly found a home, and there is the championship trophy, and Douglas Herring will raise it on behalf champions of season 9 of the EPL, champions for the 2018-19 season. CLS merupakan salah satu klub bola basket tertua dan paling berpengaruh di Indonesia yang tetap eksis hingga kini. Berawal dari sekumpulan siswa sekolah Tionghoa di Surabaya yang memiliki hobi yang sama, yaitu bermain basket, CLS telah berkembang menjadi sebuah yayasan dengan kepengurusan yang jelas dan terstruktur. Pada bulan Februari 1946, perkumpulan ini resmi didirikan dengan nama Jinlishi, yang berarti perkumpulan yang didasari oleh kekuatan bersama. Pada awal berdiri, Jinlishi diketuai oleh Chua Guangru dan mempunyai 10 anggota pengurus. Saat itu, Jinlishi belum mempunyai lapangan basket sendiri. Mereka harus meminjam atau menyewa lapangan basket dari sekolah-sekolah Tionghoa di Surabaya. Dana untuk menyewa lapangan ini berasal dari iuran anggota sebesar 5 sen yang dibayarkan setiap kali latihan pada hari Rabu dan Sabtu, ditambah dengan dana dari sponsor dan simpatisan yang mendukung CLS. Jin itu ya perkumpulan kekuatan itu kekuatannya. Jadi kekuatannya Jin itu udah dari pemuda-pemuda itu. Baru Indonesia merdeka terus Jin berdiri. Organisasi pemuda-pemuda Tionghoa dan itu loh. Jin untuk olahraga. Namanya yang dibilang Jinli itu ya kekuatannya massa. Jin itu massa. Orang akeh itu namanya Jin. Li itu tenaga. Jadi Jinli saya itu ya kekuatan ini massa ini ya. Itu dipakai terus sampai zaman Orde Baru. Itu baru diganti karena singkatannya itu Jinlishi CLS, jadi dibentuk dikeluarkan Cahaya Lestari Surabaya, tetap pakai nama CLS. Logo atau simbol sebuah tim bukan hanya sekedar desain. Logo adalah lambang identitas, menjadi pengingat dari visi, misi, dan mimpi bersama dalam menyatukan tujuan. Saat pertama kali CLS didirikan, para anggota sudah menetapkan sebuah logo atau simbol berupa 3 lingkaran yang saling berkaitan. Masing-masing lingkaran memiliki warna dan arti yang berbeda. Lingkaran kuning di sebelah kiri melambangkan pedagang yang berperan penting dalam pendanaan perkumpulan. Lingkaran merah di tengah melambangkan pekerja yang turut serta dalam pendirian perkumpulan. Sedangkan lingkaran hijau di sebelah kanan melambangkan pelajar yang merupakan elemen terbanyak yang menjadi tulang punggung perkumpulan ini. Perkumpulan pemuda-pemudi yang didasari oleh kekuatan bersama ini menghasilkan sebuah langkah berani. Pada tahun 1950, Jinlishi berhasil mendapatkan lahan di Jalan Indrapura milik perusahaan jawatan kereta api untuk membangun lapangan basket sendiri. Lapangan ini diresmikan pada tanggal 18 Februari 1950. Dengan memiliki lapangan sendiri, Jinlishi mampu menggelar pertandingan lokal yang sering dihadiri oleh perkumpulan basket Tionghoa lainnya, terutama
pada saat peringatan ulang tahun CLS. Meski kala itu keadaan lapangan masih sangat sederhana, tapi semangat para pemain tetap menyala. Indrapura. Semen. Plester. Aspal itu. Aspal. Lari jatuh, lecet semua. Dulu waktu kita main, ya belakangan terus ada bangun lapangan lagi satu di sebelah itu sudah bagusin. CLS ya, yang paling bagus, paling oke lah ya. paling kompak, kerjanya bagus. Jadi disiplin jadi sampai dalamnya juga caranya kompak sekali. Jadi kita dari gadis sampai jadi ibu sampai jadi nenek di CLS terus. Kita setia sama CLS. CLS terus menunjukkan dedikasi dan semangatnya di dunia olahraga basket. CLS semakin rutin mengikuti berbagai pertandingan, baik dalam maupun luar negeri. Kesatuan dan kekompakan tim CLS telah membuahkan banyak prestasi gemilang, mulai dari tingkat daerah, provinsi, hingga kancah nasional. Tidak hanya berfokus pada kompetisi, CLS juga berkomitmen dalam mendidik dan mengembangkan bakat-bakat muda dari berbagai daerah. Mereka membuka kesempatan bagi pemain-pemain yang memiliki minat dan bakat dalam basket, namun terbatas dalam hal ekonomi dan fasilitas. Banyak di antara mereka yang akhirnya berhasil menembus kejuaraan nasional berkat bimbingan dan pelatihan intensif dari CLS. Selama lebih dari setengah abad, CLS terus berkontribusi dalam mencetak pemain-pemain berbakat yang terpilih untuk memperkuat tim nasional Indonesia, baik putra maupun putri. Kelebihan yang ada di CLS itu yang saya rasakan yaitu saya merasakan solid dan semua mau gotong royong, dan yang saya rasakan tuh perasaan egois dari masing-masing anggota itu sangat sedikit sekali. Semua itu saling membantu, saling perhatian. Dan yang lain lagi adalah mau mencapai prestasi untuk meningkatkan permainan dan bisa berlaga di perbola basketan Jawa Timur bahkan nasional. Tahun 1990, CLS mendapatkan kepercayaan dari KONI Jawa Timur berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 5.000 meter persegi untuk membangun sebuah gedung olahraga bertaraf internasional khusus olahraga basket yang kita kenal sebagai GOR Kertajaya. Untuk itu, Yayasan CLS pertama kali dibentuk pada tanggal 22 Mei 1990 untuk menangani proses pembangunan GOR ini. Hadirnya Yayasan CLS sekaligus menjadi rumah bagi para pemain CLS. Dan akhirnya, pada tanggal 26 Oktober 1994, GOR Kertajaya diresmikan. Mantan sesepuh kita, Pak Widiarto, berusaha untuk melakukan penjajakan, mendapatkan satu lahan untuk membangun lapangan baru. Waktu itu sekitar tahun 1988 atau 89. Karena kita sudah di-approve untuk mendapatkan lahan yang sekarang ini di sini, kemudian kita siap-siap untuk bikin
akte pendirian Yayasan Cahaya Lestari Surabaya. Waktu itu karena dasar semua anggota antusias untuk bangun GOR, karena di Jawa Timur nggak ada GOR tertutup untuk khusus bola basket, sehingga simpatisan daripada olahraga khususnya bola basket ini sangat tinggi, sehingga kita waktu itu mendapatkan bantuan-bantuan dari donatur itu tidak merasa terlalu sulit. Lapangan ini dananya CLS nggak ada. Waktu itu saya sama Gatot Sugiarto ya, sama Agus Wibisono, 3 orang keluarkan dana sementara dibangun. Lantas kita ke Jakarta, budgetnya waktu itu kita mestinya hampir 2 M. CLS cuma hanya ada uang cuma 150 juta. Untung bisa sampai bangun sampai selesai ini. Waktu itu tahun 2000, kalau nggak salah 2007, lagi ada IBL di Bandung. Jadi saya waktu itu nonton IBL di Bandung. Kebetulan saya satu hotel dengan tim CLS. Waktu itu saya tuh selalu punya pikiran untuk atlet-atlet di Indonesia itu harus punya pegangan dalam arti pendidikan. Jadi waktu itu awalnya memang saya udah punya gambaran tentang konsep student athlete. Kok bisa waktu saya lagi kenalan sama CLS ini, ternyata salah satu petinggi di Yayasan CLS juga adalah wakil dekan dari Ubaya. Akhirnya pembicaraan kita berlanjut ke gimana untuk kita bisa kerjasama dengan konsep student athlete. Pada saat kita masuk ke ABL ya seperti yang semua udah lihat lah, udah tahu perjalanan kita terseok-seok. Tahun pertama hancur-hancuran, kalah, banyak banget kalahnya. Di akhir tahun pertama mulai dapat pace bagus, mulai beberapa menang, mulai ini kita pikir saat itu kita udah ngerti nih ABL harus ngapain. Di situ mulai pelan-pelan kita naik dan luar biasanya kita nggak pernah kalah di rumah. Di gedung ini kita nggak pernah kalah. Memang itu yang luar biasa sampai kita nggak ada yang nyangka akhirnya kita bisa juara di tahun itu. Semua jerih lelah para atlet, pelatih, manajemen, dan yayasan menjadi bukti kekuatan, komitmen, dan kesatuan dari CLS. Hingga akhirnya, kemenangan demi kemenangan bisa terus diraih. Tidak hanya itu, pada 21 Februari 2016, lapangan baru CLS, yaitu lapangan Dharma Husada, diresmikan. Sebelumnya, kita di sini ini lapangannya kerja untuk sekolahan basket SPB itu tidak cukup, anggota terlalu banyak. Kebetulan di Dharma Husada itu utara ada satu lapangan mau dijual, malah kita olah, kita ambil, dibangunkan 2 lapangan supaya bisa nyukupi SPB-nya kita. CLS tak hanya mau berfokus pada prestasi di lapangan. Lebih dari itu, CLS memiliki misi untuk menanamkan nilai dan semangat kecintaan pada basket yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Pada bulan Maret 2011, Yayasan CLS melangkah lebih jauh dengan mendirikan CLS Basketball Academy. Sebuah sekolah basket yang dirancang khusus untuk para pemula mulai dari usia 6 hingga 15 tahun. Dengan bimbingan pelatih berpengalaman, CLS Basketball Academy berharap dapat menciptakan atlet-atlet basket masa depan yang berbakat. Sekolah basket ini
tidak hanya mengajarkan teknik dan strategi permainan, tetapi juga menanamkan disiplin, kerjasama tim, dan semangat sportivitas. Lewat adanya sekolah basket ini, semangat dan kecintaan terhadap basket dapat diwariskan kepada generasi muda demi membentuk fondasi kuat bagi masa depan basket Indonesia. Di CLS Basketball Academy, peserta akan mendapatkan pembinaan awal yang disesuaikan dengan usia mereka. Program ini dirancang untuk membekali mereka dengan dasar-dasar basket yang kuat, sekaligus menanamkan nilai-nilai disiplin dan kerjasama tim. Setelah melewati tahap pembinaan awal, para peserta akan diseleksi untuk masuk ke dalam kelompok umur atau KI. Disinilah pelatihan menjadi lebih intensif, dengan fokus pada pengembangan keterampilan dan strategi yang lebih mendalam. Kelompok umur ini bertujuan untuk mempersiapkan para pemain agar siap mewakili CLS dalam berbagai turnamen dan pertandingan basket. Dari dulu kita pembinaan untuk anak-anak usia muda sampai usia sekolah. Jadi untuk akademi ini kita hanya meneruskan dari yang dulu. Yang dulu kita juga punya akademi, mungkin namanya aja berubah dari perkumpulan menjadi akademi. Ya, tujuan kita supaya di Surabaya ini bisa banyak orang suka bermain basket, itu aja. Dan kita menyediai fasilitas agar mereka itu dapat bermain dengan basket yang benar. Tagline Together We Are One itu maksudnya bahwa kita CLS itu terdiri dari komunitas-komunitas yang banyak. Jadi kita tidak menutup diri bahwa yang CLS ini harus dari CLS, enggak. Jadi tagline kita, siapa yang punya visi dan misi yang sama boleh join dengan kita, mempunyai satu tujuan yang bagus, yaitu memajukan bola basket di Surabaya. 2 lapangan penuh, akhirnya kita berkembang lagi ke wilayah barat. Kita bekerja sama dengan salah satu sekolah dan kita buka di sana juga penuh. Jadi animonya, kita melihat animo anak untuk ingin bermain basket saat ini tuh sangat luar biasa. Dan yang terakhir kita join lagi dengan salah satu sekolah kita di daerah timur untuk membuka akademi lagi. Ya, kita berharap dengan adanya akademi kita di Surabaya ini banyak orang bisa belajar bola basket dengan benar, gitu aja. Lebih dari sekadar olahraga, Yayasan CLS memiliki visi yang jauh lebih besar. CLS percaya bahwa atlet berbakat bisa ditemukan dan dibentuk melalui kegiatan akademi dan sekolah basket yang mereka dirikan. Yayasan CLS berkomitmen untuk memberikan dampak positif yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. Itu kita masih join dengan tim-tim profesional. Nah, yang paling berat pada saat itu ya memang finansial dari klub kita. Jadi semua tersedot ke tim profesionalnya. Tapi dengan berjalannya waktu kita bisa mencari solusi dengan bekerjasama dengan dari pihak luar, ya pihak ketiga, dan mereka akhirnya kita bisa menemukan satu manajemen yang bagus juga, yang itunya jadinya nanti menjadi CLS Net itu. Dan sejak dipegang mereka, ya, masalah finansial kita sudah aman. Jadi mereka yang akan mengerjakan tim profesionalnya. Pun sekarang kita ini ngumpulkan dana, rencananya sama Ming itu kita mau beli tanah lagi, bangun seperti gor yang di sekarang ini, untuk kemudian anak-anak itu bisa meneruskan semua.
kita juga berkolaborasi dengan BPM, di mana BPM ini sekarang ini melanjutkan pembinaan kita yang untuk anak-anak di KU 18. Jadi BPM akan mengelola aset kita, pemain-pemain kita yang berbakat, ya mereka akan melanjutkan untuk usia 18-23 dibina oleh BPM. Ya, visi kita adalah memperbesar akademi kita, itu yang utama, yang dimana saat ini kita sudah membina sekitar 1.000-1.300 anak, dan dengan bertambahnya venue kita, saya berharap per tahun 2024 kita bisa mencapai 2.000. Dan yang mimpi kita akan kembali ke profesional, karena CLS juga suatu tim yang cukup lama dan cukup disegani, dan kita bermimpi juga akan masuk lagi di liga profesional yang ada. Perjalanan panjang CLS tidak hanya mengajarkan tentang pertandingan, tetapi juga tentang perjuangan, pengorbanan, dan mimpi yang membara. Setiap dribble menciptakan legenda, setiap kemenangan menorehkan sejarah. Semangat CLS akan terus menyala, tidak hanya untuk berjuang di lapangan, tetapi juga untuk mendukung siapa saja yang ingin mengembangkan potensi dalam bermain basket. Melalui setiap langkah, CLS akan terus berkomitmen untuk membawa kemenangan dan harapan bagi para pecinta basket. Karena CLS percaya bahwa dengan semangat dan dedikasi tinggi, CLS akan terus melangkah maju, menciptakan generasi pemain basket masa depan yang kompeten dan berkarakter kuat. Together, we are one.